Nanti pas maghrib langsung pada masuk tenda, jangan ada yang keluar tenda karena pelet mau turun. Kalian lancang. Mereka nggak berani deket. Dia cuma bilang kayak gini, itu yang jagain masnya ntar juga hilang sendiri. Bentar. Oke, dia nyadar di sini. Itu muntah, tapi muntah darah bang. Sakasnya kecil, anak Belanda. Oke. Rambutnya segini nih, jadi kayak bob mangkok gitu. Tapi sini bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menonton, mensupport dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih dari dunia pendakian. Dan di malam ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalamannya ketika pendakiannya di Gunung Slamet nih pada tahun 2021. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ian. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya masih Sehat, ya masih kuat ya. Dan di segmen kali ini Abang Ian pengen menceritakan pengalaman di mana nih Bang? Pendakian Gunung Cermai via Apuy. Pada tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Tahun 2020. Oh baru tahun-tahun kemarin ya? Iya. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Cermai pada saat itu? Kisi-kisinya puncaknya mungkin ketemu Nyi Pelet. Oh. Di pos 5. Kita skip dulu Bang. Oke, gokil nih kayaknya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang mau diangkat Bang Ian pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gue nanjak berenam bang. Berenam, tapi yang dari Jakarta ini 4 orang. Gue, Dimas, Ismi, Jenny. Oke. Itu ketemuan di terminal Kampung Rambutan. 2 orang lagi itu dia udah dari Jawa. Jadi ketemuannya nanti di base camp Apuy. Dari awal keberangkatan udah gokil sih, karena datang nih subuh-subuh tuh nggak dapet bisnya, udah berangkat, katanya baru aja berangkat bis yang mau ke terminal Maja. Akhirnya nyari bis alternatif lain, dapetlah bis yang warna kuning itulah. Yang ngetrail ya, ngetrail. Yang kalau kita duduk di belakang bang loncat ya. Gitu ya. Dan itu pas banget bang, gue dapet di paling belakang. Karena kata Dimas, udah di belakang aja biar ngontrol si carrier-nya gampang. Takutnya kan ya kita berpikir negatif. Logikanya sih kalau gue gini bang, orang mau ngambil apaan dari pendaki ya kan? Isinya paling Indomie ya kan. Tapi ya udah turutin aja, jadi di paling belakang. Kesepakatan awal dari Kampung Rambutan itu sama si keneknya ini ya, dan supirnya dianterin bang sampai terminal Maja. Nyatanya kagak. Udah ugal-ugalan lah di situ, gue berdoa lah sepanjang jalan, setiap gajlukan mental terus kan berempat-empat. Dan nyampe di daerah sana, kalau Majalengka itu belum nyampe terminal Majanya, gue diturunin di perempatan lampu merah bang. Udah kayak pengamen dah waktu gue. Udah turun nyampe sini, soalnya kita nggak ke terminal Maja, kita jalurnya sini. Turunin lah di situ. Maka kata ya udah istirahat dulu. Disamperin kan sama orang-orang angkot di sana kan, lebih kayak ini modelnya kalau mobil elf gitu. Ini langsung ayo di ini nembak harga dah tuh. Kita udah komunikasi nih sama orang yang jemput, harusnya di terminal Maja. Kata dia bang, kalau dijemput di sana kejauhan,
abang charter mobil aja lagi murah kok, cuma 15.000, sedangkan si sopir ini maunya 25.000 satu orang. Gitu. Break dulu, makan siang lah bisa dibilang. Akhirnya charter mobil, singkat cerita nyampe di Terminal Maja. Nunggu juga nggak lama, kita dijemput pakai mobil bak terbuka gitu. Saya lupa sih namanya siapa. Nah, udah dijemput, cuaca lagi cerah bang, lagi bagus. Wah udah excited lah dengan gue nyampe nih puncak gitu kan. Cerah bang, asli cerah banget. Nanti foto juga ada. Dan pas lagi perjalanan nyampe sana dia bilang nanti istirahat di rumah saya aja kalau memang di base camp sepi. Karena lagi-lagi gue kalau nanjak itu jarang weekend bang, selalu weekday nyarinya. Kenapa? Karena emang nyari sepi pendaki. Ibarat kata kalau foto-foto nggak pemandangannya orang lah gitu kan, pemandangannya alam. Nyampe di base camp Apuy. Kalau di Apuy itu kan kita simaksinya terus ada tiket makan tuh, dan saungnya di saung berapa kayak gitu kan. Nah karena itu malam dan besok baru medical check up segala macem, jadi kita tidur di base camp bang. Tidur di base camp, dan warung si bapak ini yang jadi dia udah punya jasa angkut pendaki, buka warung juga di situ, dan kebetulan dia juga ranger lah, salah satu ranger di Cerme. Bang kita tinggal ya, kata dia kayak gitu, istirahat bisa di tempat saya, tapi kalau nggak nyaman bisa di base camp. Dan akhirnya kita putusin di base camp tidur, dan cuman grup saya doang. Dan itu pas banget nanjak pom bensin di Asia terbesar yang kebakaran. Nah itu panik dalam artian gini, 2 orang ini si Lilik sama si Robi belum datang bang, tapi katanya lagi di jalan. Kan langsung pikiran negatif aja ya, apa dia lagi ngisi bensin terus kebakar ya kan. Panik lah intinya, pikiran kemana-mana tuh. Udah pas menjelang maghrib kita pada sholat maghrib, kecuali Jenny karena Jenny non muslim gitu. Terus istirahat jam 9-an nungguin kabar si Robi ini, dan si sinyal juga ada susah. Dapat tapi emang agak susah. Dan dia ngasih kabar terakhir cuma lagi di jalan. Habis itu langsung checklist 1 semua. Tidur di base camp, kejadian yang aneh-aneh enggak lah, masih kategori standar lah, makanya sekelibat doang. Karena kan tidur terang. Tapi yang bikin si Dimas bete mungkin setiap ke toilet mengantar dia gitu. Intinya nggak berani sendiri lah. Betul. Sehingga cerita udah pagi, Robi sama Lilik belum datang bang, dan nggak ada ngasih kabar juga. Disangkanya tuh ada rombongan dari pesantren lah. Nah ini mereka juga masuk ke cerita kita karena ikut bantu Ian lah si rombongan pesantren ini. Ternyata bukan itu bukan rombongan kita gitu kan. Rombongan kita cuma 2 orang. Sampai udah tes kesehatan, udah simaksi itu masih belum datang. Pas kita udah bentar lagi sekitar 10-15 menit mau start nanjak, mereka datang terus ngabarin gue udah ada di sini. Ya udahlah, akhirnya ketemu Robi sama Lilik, sarapan dulu. Nah pas sarapan sebenarnya ada peraturan tak tertulis juga kalau di Cerme via Apuy itu, yang kalau pas masuk gerbang pendakian katanya beri salam dan menghentakkan kaki 3 kali tuh. Ya tapi Ian nggak lakuin. Kalau Ian mikirnya ya gue mau doa aja cukup gitu kan, minta pertolongan sama Allah gitu. Cuma di situ emang di pendakian Cerme ini Ian yang salah posisinya. Nanjaklah, kita udah berenam nih, udah di packing ulang lah pembagiannya tuh sama si Dimas. Pas baru jalan, yang paling gendut biasalah Ian sendiri, saya kurus semua tuh. Cuma Ian ngerasa nggak nyaman nih sama carrier bang, gak nyaman. Kok berat banget gitu, berat banget. Ini kayaknya Dimas over dah, gitu. Kapasitasnya over, dia tetap memaksain. Sampai ngomong, udah kesel Ian juga ngomong gini, Dim, lu kayaknya nih kebanyakan dan naruh di gua. Enggak kok, itu udah standar gitu. Emang lu nggak mau bawa yang kayak gimana gitu? Ya ini gue berat banget gitu. Itu udah standar, kata dia tetap kayak gitu. Jalan lah. Berhenti di pos 1. Nah karena di situ yang paling lambat Ian, si Dimas sama Jenny masih ngertiin. Tapi yang paling kurus banget kan ada Ismi, Robi sama Lilik kan.
yang cepet banget jalannya. Di pos 1 akhirnya kita bagi 2 tim. Oke. Tim yang kurus-kurus nih duluan, tim 1 Ismi, Lilik sama Robi. Tim keduanya Ian, Jenny sama Dimas. Terus Dimas sama Ian udah ngomong, ini kan tenda dibagi 2 nih. Dia bawa yang tenda punya Ian lah, kapasitas 2 orang. Ian bilang kayak gini, kalau capek diriin tenda aja dulu nanti kan. Muat lah, kalau lu kecil-kecil muat kok masuk tenda itu bertiga kayak gitu. Si Dimas juga udah bilang jam 12 pokoknya berhenti, mau nyampe di pos mana berhenti, kita makan siang. Karena di rombongan Ian ini ada cemilan, di rombongan yang pertama logistik. Tuh. Jadi cuma bawa di Ian itu ciki sama biskuit, snack gitu ya. Iya. Air pun ala kadarnya, lebih banyak di tim yang pertama. Itu udah mengiyakan nih Ismi itu, maksudnya mengiyakan dalam artian mereka dengarlah instruksi si Dimas. Nah fatalnya ternyata dia tuh nggak denger bang. Gitu. Jadi gini ceritanya, pas di pos 1 itu Ian lupa sih nama posnya, dia kan ada nama-namanya kan. Kalau Cermai kan yang ingat cuma pos 5 aja lah, Sang Yang Rangka. Di pos 1 udah ngeliat, Jenny juga ngeliat, jadi kayak pas dari pos 1 mau lanjut ke trek pos 2 kan ada gerbang lagi gitu tuh. Pendopo-pendopoan yang dari gapura-gapuraan lah. Nah itu udah ngeliat tuh sosok, Jenny juga ngeliat tapi diem aja kayak yaudah kita mau nanjak, nggak usah bahas kayak gini dulu, jalan. Pas trekking ke pos 2 itu ada kejadian unik di mana kupu-kupu kecil-kecil banget bang, warna putih itu mungkin ada ratusan kali ya, itu ngikutin kita dan muterin si Jenny, nanti juga videonya yang kirim. Itu si Jenny tuh berpose layaknya kayak peri atau ratu lah, karena dia dikelilingin sama si ini kupu-kupu. Tapi kalau di on cam cuma kelihatan sedikit. Gitu, nggak kelihatan semua. Aslinya tuh banyak ya bang. Gitu. Nah, terus udah nih ketemu hal kayak gitu, sama diikutin burung. Nah, biasanya kalau kata orang kan mitosnya kalau diikutin burung itu dituntun lah kita. Sebelum nyampe pos 2 mendadak kaki Ian tuh kram. Itu kram sakit banget bang, jadi dari betis, dan itu udah mendaki beberapa gunung ya, baru kali ini ngalamin kram, yang namanya kram kayak gini. Jadi urat nih segede gini bang, ini jalan gitu kan aneh tuh. Wah, sakit banget, nggak bisa digerakin, udah sakit. Si Dimas mau ngebantu, sinian lepas dulu carriernya, itu yang langsung ngaung harimau ya, dan langsung bentak, menjauh kalian. Nah langsung pada jauh tuh. Terus ada 3 orang pendaki tuh dari Jawa lah kalau dia bilang, mereka nggak berani deket. Dia cuma bilang kayak gini, itu yang jagain masnya ntar juga hilang sendiri, katanya kayak gitu. Itu belum nyampe pos 2 ya. Nah udah gitu sini nih bang, nggak bisa gerak. Akhirnya udah diemin bentar. Terus Ian nanya dong ke Dimas, efeknya fatal nggak kalau kaki kram dilanjut trekking gitu kan, karena takutnya ya ada pembuluh darah yang pecah apa-apa, saraf lah kena kaki, karena kita nggak paham kayak gitu-gitu lah medis. Kata Dimas, udah nggak apa-apa, aman, jalan aja pelan-pelan gitu kan, jalan pelan-pelan. Nah burungnya yang tadi ngikutin sepanjang jalan tiba-tiba nggak ada, dan itu nyampe di pos 2 bayangan lah, belum nyampe pos 2 nya. Tapi itu landai dan pohonnya tuh gede-gede banget lah, dan ada satu pohon yang gede tapi tumbang. Si Jenny nanya kayak spontan, burung yang ngikutin kita mana ya, kok nggak ada? Nah yang jawab pun sosok lain. Masuklah ke tubuh Ian nih, masuk, Ian dangak ini set tangan ini, terus bilang dia nggak berani sama saya. Wah itu langsung merinding, karena tuh yang inget ya, ini kunti tapi segede pohon bang, gede banget gitu, titan kali ya kuntinya, gede tinggi asli, segede pohon yang gede-gede itu lah, segede genderuwo mungkin ya. Terus Dimas sama Jenny spontan juga nanya, lu ngomong apaan barusan? Ian juga nyetoknya kayak masih judes, lu kan tadi nanya burungnya kemana, ya itu jawabannya gitu.
sambil jalan pelan. Nah tapi kan paling belakang nih, jadi gini posisinya, Jenny, Ian tengah, terus Dimas. Kenapa Dimas belakang? Karena mikirnya gini, kalau Ian kenapa-napa masih ada Dimas gitu, dia masih bisa kontrol nih, ya kan. Nah tapi kalau udah Ian yang di belakang sendirian, terus ntar kenapa-napa, takutnya ketinggalan gitu kan. Nah sampai kesel kayak, ini sebenarnya Dimas tuh dalam hati gitu ya, sebenarnya Dimas kayak pengennya deket si Jenny nih gitu kan, tapi karena dia di belakang, gue nih kayak penghalang ataupun beban. Akhirnya gini, yaudah Jen lu duluan aja, tinggalin gue bisa sendiri. Nah bagusnya mereka asli solidaritas banget. Ini baru namanya partner pendaki lah bisa dibilang. Mereka langsung bilang, gue nggak bakalan ninggalin lu dalam kondisi apapun. Dan bener, mereka nggak mau gitu kan. Pas mau nyampe pos 2, pos apa sih itu namanya, itu gantian bang, keram tapi sebelah kiri. Sama lagi urat kita nih, kayak ulat gitu, terus jalan dari sini ke atas. Jadi kayak intinya kayak nggak dikasih dah, kayak nggak diizinin gitu. Ntar kanan, terus abis ini kiri. Sampai Dim, lu serius nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu kan. Nyampe lah di pos 2, itu udah landai kan. Terus ada tempat duduk tapi itu dari kayu juga. Kita break lah di situ. Di situ Dimas kesel karena di situ udah jam 12 tapi nggak ketemu. Sama rombongan satu. Iya. Nah, ini gimana sih katanya kan, dia udah ngumpat lah. Kan udah dibilang tadi jam 12 break. Kita makan siang, apapun yang terjadi nunggu sini gitu kan. Cuma yang doang bertiga tuh. Kalau ketemu pendaki lain kan yang tadi turun 3 orang pas nggak jauh dari pos 1. Di situ Ian mediasi lah, mediumisasi sosok. Ian bilang gini, ini ada sosok yang mau ngomong, tapi lo harus bisa ngeluarin ya Dim gitu kan. Iya gue bisa. Ya dia entah sepik atau emang dia bisa atau ngerti, dia bilang ya tenang aja katanya gitu kan. Masuklah sosok ini. Cuma mediumisasi yang kali ini tuh menurut Ian beda dalam artian gini, ketika Ian udah izinin dia masuk gitu kan, Iannya keluar, Ian nggak bisa dapat akses justru, dalam arti nggak bisa ngontrol nih badan, dan nggak bisa ngeliat sosoknya apa gitu, dan apa yang keluar dari mulut Ian nggak tahu. Biasanya kalau Ian mediumisasi gitu, mereka ngomong apa nyampe apa kita masih tahu, dalam artian nih makhluk masih dikontrol lah, masih kita pegang gitu kan, dan dia nggak bisa nguasain sepenuhnya karena nggak diizinin itu. Nah ini tapi kan kayak ada batas halangan. Sampai pas sadar aja tuh nanya, jadi pas mediumisasi si sosok ini cuma bilang kalian lancang. Nah si Jenny langsung kan tadi di jalan sempat ngambil RB gunung, itu kan diri itu. Nah si Jenny sampai mikir kayak gini, lu berdua tadi makan buah itu kali, nggak izin dulu. Nah Ian kesel itu, maksudnya kesel gini, itu buah yang lumrah dan pohonnya pun udah tumbang. Itu biasa dimakan pendaki dan udah numpang ibarat katakan itu. Udahlah jangan dikit-dikit nyalain yang tadi apa segala macem. Kan nyebutnya kalian, kan bukan berarti kita doang, kita berapa orang kesini. Kan maksudnya Ian masih berpikir logis nih bang. Kita berapa orang kesini, berenam, siapa tahu yang tadi 3 orang istirahat di sini kencing sembarangan kah atau apakah, kita kan nggak tahu. Jangan langsung berasumsi kalau rombongan kita gitu. Atau ada pendaki lain makanya disebutnya kalian. Kecuali kau bilang anak ini lancang, nah itu berarti gue. Kalau ini kalian kan berarti lebih dari 1 gitu. Nah si Dimas sudah ngeluarin, gantian bang dia, Yan kok gue nih Yan tolong lepasin. Dalam maksudnya gini, kampret kok kayak gitu ngapain lu yang lepasin. Nah gitu lu aja mediumisasi, gue yang lepasin gak bakal Nah kalau udah kayak gitu kan berarti kita udah seger nih ya, karena udah dia yang narik. Nah kita bersihin dia jadi lemes lagi lah, karena kita harus healing si orang ini, si Dimas ini. Jadi kalau setiap habis pembersihan kita harus healing bang, atau dipulihkan lah energinya gitu. Udah gitu akhirnya udahlah, kita nggak usah perdebatin ini salah siapa, kita trekking lagi. Trekking lah terus di pos 3 nih, pos 3. Di pos 3 itu ada sosok yang nggak disangka-sangka.
sosok nggak disangka-sangka dalam artian gini, ini kayaknya yang di pos 2 bayangan tadi, yang gede tadi ini, gitu kan. Dan kali ini tuh masuk langsung minta turun. Jadi masuk, bentar. Oke, dia ada di sini. Jadi gini, pas masuk itu, Ian ngelihat sosoknya kecil, anak Belanda. Rambutnya segini nih, jadi kayak Bob Mangkok gitu, tapi sini bolong, jadi dia bolong, entah kayak habis dibasok atau tembak, ini bolong. Jangan. Oke, dia kayak mau masuk, cuma jangan gitu. Dia langsung ini, dia nangis bang, ya nangis, turun gitu. Aku mau turun, jadi dia tuh nggak bisa naik dan kayak nggak dibolehin, dia ribut mau turun. Dan ini cuma notice aja ya, Dimas itu tingginya hampir 2 meter loh, dan dia anak pelayaran. Itu nangis bang kayak anak kecil, kekejek gini, ini apa lagi sih, ya Allah gue capek gitu, gue nggak bisa kalau kayak gini terus. Dan dia ini satu-satunya cewek yang tenang. Dan makanya gini, Ian lagi dimasukin, ya kan, sosok Belanda nih, si Dimas mendadak kayak anak kecil, rengek, yang bener-bener ngedeplok di tanah langsung kekejek. Bilang nggak kuat gitu kan. Jenny baca Alkitab, doanya dia ada tuh, dalam hati gini, mempan kayak si doang gitu. Wah, lu baca tuh bang doa. Tapi ya salutnya sama Jenny kayak gitu, di saat 2 laki-laki, yang satu gede, yang satu bongsor tinggi, cewek yang tenang. Jenny tuh nenangin kita. Udah lebih tepatnya nenangin si Dimas dulu lah, karena konteksnya di sini Dimas dalam kondisi sadar. Walaupun dia kecapean dan ngerengek kayak anak kecil gitu ya. Dan sosok Ian tuh yang ngerengek minta turun, udah turun. Terus baru masuk yang gedenya, peng. Kalian turun sekarang atau kalian saya teror habis-habisan. Maksudnya pas malam. Dimas langsung tuh, pas Ian udah sadar nih ya, Dimas langsung, udah yuk kita turun kalau kayak gini, nggak bisa. Itu ngeliat jam, posisi tuh jam 4 aja, jam 4 lah, jam 4 sore. Terus Ian masih ngomong logika, sebentar Dim, kita mau ngejar dulu anak-anak yang tim 1, mereka di mana kan? Kita papa sama pendaki bilang, oh iya bang ada di pos 4, kalau kita ke pos 4 nggak ada, dia ada di pos 5 gimana? Ya udah deh lu diem di sini, gua ngejar gitu kan. Kita pokoknya harus turun. Sekarang gini, lu udah dapet tim 1, tarik mundur turun. Berapa lama kita nyampe base camp? Kena malam nggak? Malam dong. Malam udah zonanya mereka nih, ya kan? Apa ibarat kata aktivitasnya mereka itu dimulai dari jam 6. Walaupun di gunung sih nggak kenal kayak gitu-gitu. Tapi biasanya makin malam makin mencekam gitu kan. Maksudnya jangan terkecoh sama kata-kata tersebut. Siapa tahu mau ngejebak kita, ya kan? Kalau kita turutin nih, terus turun kena malam, apa yang terjadi? Ya ini gue yang dihantem. Counter tim yang pertama, ya kan? Ini kita bawa cewek nih 2 gitu kan, si Jenny sama si Ismi ini. Dia langsung mikir, oh iya, udahlah kita positif thinking aja, kita lanjut naik. Nah akhirnya nyampe di pos 4. Pos 4 itu landai banget, luas ya, luas banget. Terus Ian udah lihat gini, Dim masih diikutin 1 dari pohon belakang nih, pohon belakang, 1 lagi di sono, udah ngawasin dari jauh. Ini gimana, gue udah gak kuat gitu, badan gue asli udah gak kuat gitu. Terus si Dimas bilang, ya udah lu tunggu sini, gue yang ngejar ke sana. Terus Jenny bilang, ya udah gue ikut gitu, karena mereka pun gue suruh tinggalin gue sendiri, beneran gak mau bang. Lu gak bakalan bisa nyampe puncak, lu gak bakalan bisa mendaki lah kalau gue masih sama kalian. Mending kalian duluan, gue udah tinggalin, gue bisa kok sendiri. Tapi kan mereka ngotot gak mau kan ninggalin gue bang. Nah akhirnya di situ ketemu pendaki dari Bandung, ada 6 orang. Gue dititipin lah. Tapi Jenny tetap stay, jadi si Dimas yang kesana jemput tim pertama. Karena udah dapet informasi kan pendaki rame, tapi pada turun. Ramenya dulu pada turun. Nah yang Bandung ini 6 orang,
ada yang gue lihat pakai batu akik bang. Gue pikir wah ngerti kali ini ya, bukan cuma sembarang. Soalnya tuh batu ada energinya gitu kan. Terus gue tanya, bang batunya bagus kan? Oh iya ini dari kakek, bisa nanganin orang ketempelan nggak? Langsung tuh gue tembak gitu bang. Wah emang siapa yang ketempelan? Gue bang, gue ada yang ngikutin gitu. Tolong dong bang, bisa nggak? Terus katanya, wah kok kayak gitu aku nggak ngerti gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah udah nggak apa-apa nih, udah dimasakin bang sama dia, dibikinin susu jahe, kasih roti. Karena yang tadi gue bilang bang, gue Jenny Dimas itu cuma bawanya snack gitu kan, dan udah habis. Di pos 2, di pos 4 udah disuplai sama pendaki yang turun. Udah sambil ngobrol-ngobrol, terus mereka turun, Dimas kan belum turun nih. Nah terus ada rombongan lagi. Nah ternyata si rombongan yang turun ini mungkin dari pos 5 kali ya, dia udah tahu bang tentang gue. Terus dia langsung nyaranin, dia bawa HT si yang koordinatornya dia atau leadernya lah, dia ngasih tahu, bang mending lu turun bang gitu, kesian teman-teman lu nanti, ya lu paham kayak gini, temen lu gimana, turun bareng kita gitu. Tapi tetap kan itu dari pos 4, waktu makin mepet, ini udah mau jam 5 nih gitu kan, beneran kena malam, yang ada ntar satu tim bubar yang ada gitu kan. Apalagi takutnya mereka juga rombongan banyak cewek bang, takutnya satu ketempelan merembet apa semuanya. Terus mereka turun, gua nggak jadi turun tuh, masuklah sosok yang tadi udah nunggu mungkin nunggu sepi, masuk. Gua langsung nyakarin pohon yang udah tumbang tapi udah lapuk bang, tuh gua cakarin gitu. Untungnya tuh udah kayu lapuk ya, jadi tuh ya nggak apa-apa ya. Dan emang pas udah kelar pun nggak berasa tuh, nyakarin. Nah ternyata lari tuh si Robi sama Lilik, nah yang tim pertama. Mereka nggak pakai sendal bang, lari saking paniknya. Lu yang kenapa? Terus muntah tuh di situ, muntah tapi nggak keluar apa-apa, cuma kayak angin muntah gitu bang. Jadi yang tadi gue makan, gue minum nggak keluar bang. Kan itu yang paling nggak enak justru, muntah tapi nggak keluar apa-apa gitu. Udah ditenangin sama si Robi, dia baca ayat-ayat lah segala macam, sedikit paham mungkin. Udah nggak apa-apa, udah lu nggak usah pakai jaket lu udah basah semua nih sama keringat. Tas udah Silik aja yang bawa, jadi bawa badan doang lo bang. Nah pas lagi mau perjalanan pos 5, bang masuklah sosok yang nggak disangka-sangka lagi nih masuk. Terus turun bala bantuan tuh si Dimas bawa 2 anak pesantren, namanya Aufal sama Nabil, dia pesantren di Cirebon. Turun udah kayak gitu, ngasih minuman, nih minum dulu, dia manggilnya kan Mbah. Gue nggak mau ngasih tahu nih sosok siapa yang masuk karena resikonya gede. Terus akhirnya nih Mbah minum dulu. Intinya dia bilang, dia pakai bahasa Jawa ya, kamu pikir saya bodoh minuman itu dibacain, taruh airnya, cuma ditepak doang sama dia gini, tutup botolnya, itu langsung ada angin yang pss. Teman tuh langsung ada, jadi kayak di netral sama dia bang. Dia minum, dilempar lagi, bacain lagi, gak mempan kalian ngasih saya kayak gitu. Saya minta telur yang kalian bawa, padahal gue nggak tahu bang kalau orang Cirebon itu bawa telur bebek mentah. Diminta sama dia, wah nggak ada. Terus yang ada si Dimas turun akhirnya, tapi nggak main cewek, tapi dia bawa nasi, sosis yang udah mateng lah itu ya, sosis tuh nugget yang udah digoreng, nih makan dulu gitu. Saya minta telur, jangan sampai saya bikin busuk, saya tahu ada di mana telurnya, digituin bang. Padahal nih gue juga nggak tahu kan rombongan yang Cirebon ini, anak pesantren ini, dan tendanya juga ternyata jauh. Jadi si Dimas, jadi si Lilik, Ismi sama si ini Robi tuh udah diriin tenda di pos 5. Singkat cerita, nih sosok masih bandel dan kita tetap nggak mau ngasih makan. Ya udah cuma makan yang tadi dikasih sama si Dimas itu, nasi, nugget sama sosis. Nah gitu, udah pergi. Masuklah sosok lain, dibacain nih ayat-ayat sama si Aufal. Ya.
dibenerin bang, salah, bukan kayak gitu bacanya, ini yang bener. Oh ya maaf, lebih pinteran itu, lebih beneran si makhluk ini, makhluk karena gitu ya? makhluk ini tuh jatuhannya udah sepuh lah, luhur lah, yang masuk itu. Oh iya dia akhirnya, iya saya lagi belajar. Siapa guru kamu? Ditanya bang, guru pesantrennya. Guru saya sini. Alah dia doang gitu. Bilang sama dia tahu siapa saya, digituin. Ini sosok yang kedua ini juga nggak bisa nyebut, karena masih berpengaruh di Gunung Ciremai itu. Nyampailah di pos 5 Sangiang Rangkah. Itu mereka udah nyiapin makanan, tenda udah berdiri, dan itu cerah banget bang, cerah. Dan kan udah diperingatin ya tadi, yang kalian akan saya teror habis-habisan gitu kan. Nah, si sosok yang tadi benerin ayat itu juga ngasih tahu, nanti kalau habis maghrib tuh, kelupaan gue, nanti pas maghrib langsung pada masuk tenda, jangan ada yang keluar tenda karena pelet mau turun, dia bilang gitu. Nah udah, kalau gue sih pas mereka pada makan dan preparean, gue langsung gini, sorry gue nggak bisa bantuin, gue lemes banget, gue mau langsung masuk tenda. Gue tidur tuh bang, tidur. Yang gue ingat gue bangun jam 10, tapi kalau kata anak-anak jam 8 malam tuh gue bangun terus langsung terus langsung nari gini. Oke. Jepongan tuh. Nyindir nih. Iya. Dan itu jadi satu tim ngeliat, kan tendanya dibikin gini madep-madepan kan. Yang tenda Jenny, Ismi sama Dimas itu ngeliat. Nah yang lebih panik Robi sama Lili karena satu tenda sama gue bang. Tapi gue nggak sadar bang kalau gue kayak gitu. Mereka yang gue dapet cerita kayak gini pun dari mereka gitu. Katanya nari terus tiba-tiba langsung mereka cuma takut dan gak ada yang berani ngomong. Nah kalau gue jam 10 bangun, gue ngeliat emang ada yang jepong tapi di luar. Jadi nggak nepak gitu bang, set sambil nari sambil set gitu loh, sambil ngelilingin ya tenda. Kan kalau kita dari dalam tenda kelihatan kan siluet bayangan kayak gitu. Kalau si Robi, menurut Robi, dia kan denger ada suara dek gitu loh. Dia center tuh ke semak-semak, atau dia ngeliat pocong. Gitu. Nah, yang bikin gokil lagi nih, gue bangun jam 10, udah ngeliat yang sosok jepongan lewat. Gue nonton ini bang, horor. Nanjak gunung, gue nonton horor namanya The Tall Man. Jadi tentang hantu penunggu jalan tol lah bisa dibilang. Dan ini lebih ke psikopat gitu, ada pembunuhan juga. Gue nonton itu bang bertiga-tiga dalam kondisi mencekam. Sempat-sempatnya gue nonton horor dalam kondisi horor kalau bisa dibilang. Itu badai bang, gue kena badai. Dan itu berlangsung sampai jam 11 siang. Jadi gue nggak bisa summit. Gue diberhentiin di pos 5 Sangiang Rangkah. Jadi yang diri tenda di situ, tim gue kan 2 tenda. Sebelah sana anak pesantren nih, Aufal, Nabil, satu lagi gue lupa namanya. Nah satu lagi ada yang sebelah sana mau ke arah tanjakan, buat tanjak trek lah. Si Jenny sama Dimas tuh modal, pada betah-betah banget. Udah modal sekali, balik, ntar modal lagi ganti-gantian. Anjir di gunung bisa loh. Maksudnya kalau sekali mungkin wajar ya bang. 2 kali. Gara-gara makan sambal kali bang itu. Jadi sakit perut gitu. Nanti ada tuh rekamannya, gue pas lagi kena badai, si Dimas kan ngerekam pakai GoPro-nya. Terus gue bilang udah kita nggak bisa nanjak nih, nggak bisa summit. Karena si Robi sama Lilik yang udah sering nanjak ke Ciremai bilang kalau kondisi panas aja itu terjal gitu. Di atas itu bebatuan itu licin, apalagi hujan gitu kan. Nah si Dimas ini karena katanya ngeliat cewek cantik gitu dan nyuruh ke Goa Walet, dia ngotot bang, pokoknya gimana pun caranya kita harus naik. Gue pengen ke Goa Walet, sedangkan dari Goa Walet ke puncak kan dekat. Menurut gue daripada udah nerjang badai cuma nyampe Goa Walet buat apaan, nanggung mending gue puncak. Nah ternyata usut punya usut, si Dimas tuh gara-gara ngeliat cewek ini, kalau gue bilang sih dia kena ajian jaran goyangnya lah si Nyi Pelet. Karena dia doang ngeliat si cewek itu, Dimas doang, yang lain enggak. Ngotot tuh sampai ya walaupun nggak kesampean, gue pokoknya tarik mundur. Akhirnya
Jadi ditambah sama rombongan si anak pesantren, jadi gue turun bersembilan bang. Bersembilan, gagal muncak. Itu pun gue packing dalam kondisi gerimis. Mau nggak mau, suka nggak suka dalam kondisi gerimis. Itu gue packing tuh basah-basah. Dan bener-bener tadinya yang gue bilang pas kemarin ya, baru nyampe cerah, maghrib gelap sampai jam 11 siang. Udah ganti hari kan, berarti kan hujan nggak berhenti-berhenti tuh. Di pos 5 pun cuman ngabisin logistik, namanya gagal muncak. Mau ngapain lagi? Makan-makan aja udah. Makan-makan aja di situ. Nah yang gokilnya sama kayak tadi, tas gue nggak berkurang sama sekali beratnya bang. Sama Gitu. Nah pas turun gue nih masih kepikiran, kenapa sih rombongan gue ini diteror gitu kan. Ini ada yang nggak beres pasti gitu kan. Nah pas gue nyampe base camp Apoy, Ranger sama yang lainnya, gimana bang? Jadi cerita gue udah nyampe di base camp, padahal gue masih trekking turun bang. Oke. Karena kan estafet gitu ya? Iya, yang tadi ketemu tuh pada nyeritain tuh ada yang kesurupan tuh. Jadi justru cerita gue udah viral di base camp, guanya belum nyampe base camp. Nyampe sana kayak disambut, bang nggak kenapa-napa bang. Ya kan bingung sendiri, gila, nih orang pada baik-baik banget, kenapa? Ternyata pada ngomong, katanya lu ini bang kemasukan, lu diteror. Oh, udahlah kalau lihat tahu mah gitu kan. Gue pulang tuh hari itu juga jam 4 udah perjalanan ke Terminal Maja. Ngejar bis karena bisnya adanya maghrib. Dan yang pulang itu Jenny, Ismi, sama Dimas. Gue main dulu ke tempatnya Robi di Jatibarang. Nah kan dianterin sama si mobil bak terbuka tadi tuh bang yang jemput. Gue duduk depan lah, jadi pulang pergi gue duduk depan. Gue tuh mikir, terus gue megang kalung gue gini, mikir gini, kok kenapa ya gue diteror gitu kan, apa nih salah tim gue kayak gitu. Terus nanya juga sama si bapak itu kan, dia ranger, kenapa ya kang, kok saya udah nanti juga tahu jawabannya. Terus pas gue astagfirullahaladzim, jangan-jangan gara-gara kalung ini. Terus nanya tuh, Kang, apa gara-gara kalung saya? Itu tahu. Jadi berkata, gue nanya gunung tuh bawa preman bang. Nah di sana ada premannya lagi, bentrok lah udah. Makanya tadi sempat ke yang masuk Macan kan. Nah itu katanya itu punya abangnya gitu. Yang di sana yang tadi sebutin tokoh-tokoh itu. Tuh. Jadi nanti ini gue sebutin tapi nanti disensor aja ya bang. Kecuali Nyi Pelet emang udah terkenal. Dan pas mendung pun emang gue ngeliat naga hitam. Jadi jelmaan dia kan bisa berubah jadi naga hitam gitu. Karena naga hitam itu dulu pasangannya si Nyi Pelet inilah. Pas gue udah mikir kayak gitu, tapi ini aman ya Kang, aman kata dia gitu. Mudah-mudahan, tapi kata dia gitu kan. Gue main ke Jatibarang, gue masih tanya-tanya, kalian semua oke gitu kan. Kalian semua oke kan, bikin grup gue bang. Iya oke, sampai si anak pesantren ini gue invite ke grup. Iya oke semua. Dan ya udah feeling gue nih, takut ada yang nempel, gue tarik dalam artian gini. Siapapun yang ikut masuknya ke gue gitu bang. Jangan ganggu orang lain. Nah gue waktu itu masih aktif di salah satu padepokan yang nggak bisa gue sebut di daerah Jawa Barat. Nah si guru gue ini paham bang kalau gue kenapa-napa. Dia ngontek gue kan, manggilnya abang juga karena guru gue masih muda. Bang Yan datang ya ke padepokan sekarang. Insya Allah dah bang gitu. Enggak, ini urgent bang soalnya gitu. Gue dapat feeling gak enak tentang lo. Iya bang, ya gue udah iyain tuh buat datang. Nah ternyata malam itu ada acara keluarga gitu kan. Jadi gue makan di restoran satu rumah lah tuh, makan masakan Aceh kayak gitu. Oh gue makan banyak banget bang. Nah sampai gue males nih, ibarat kata males lah ke padepokan mau kabarin, bang gue nggak bisa bang, ini acara keluarga soalnya gitu kan. Tapi kata dia kalau bisa sih diusahain bang, takut kenapa-napa, takut terlambat juga. Ya udah gue kepo kan, ya udah gue ke padepokan nih. Pas ke padepokan, nah untung lu bisa datang bang. Ya udah kita ngaji dulu, ngaji bareng-bareng. Nah pas ngaji bareng-bareng, baru gue di ruqyah bang. Di ruqyah tuh gue itu muntah
tapi muntah darah bang, sampai warna hitam di kantong plastik kan. Justru yang gue makan tadi kan masakan itu gue makan mie Aceh, terus es timun, terus kambing guling, ayam bakar, nggak ada yang keluar bang makanan gue. Jadi murni darah doang, sampai darahnya pekat, malah lebih ke hitam ya, bukannya merah, lagi hitam kantong plastik tuh. Masuklah sosok ini ke teman gue Padepokan lain tuh. Anak ini nantangin saya, bawa bla 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 gitulah. Intinya emang gagal tuh kalungnya. Iya, kayak gitu. Dan itu kan kalau Padepokan isinya emang pada bisa semua. Bertakut bang, susunya gede banget. Kalau dilepas, maksudnya dilepas nggak dimasukin Padepokan itu gede kali bang, segede 2 gedung dijadiin satu tuh. Gede banget. Sosok yang masukin ini. Kayak gitu. Tadinya tuh kayaknya bukan di gua, lebih tepatnya tuh kalau nggak si Dimas, si Jenny. Cuma karena tadi gua udah bilang kan, siapapun yang ngikut mending ke gua gitu kan. Nah, mungkin itu. Setelah diruqyah ya alhamdulillah udah bebas hilang. Dan pas masuk itu makhluk ini ngomong apa aja nih bang? Pas lagi waktu di Padepokan tuh? Dia cuma lebih banyak kurang ajar lah gitu. Ya mungkin pertama kayak gua nggak bersalam gitu kan, gue doa bang, tapi pas di base camp gitu kan doa bareng-bareng lah kalau kita sebelum mendaki. Mungkin yang peraturan tak kasat mata, peraturan nggak tertulis itu emang harusnya kudu wajib gitu kan. Jadi kalau dari base camp apa itu mau trekking ada lagi bang kayak gapura gitu dari bambu. Nah harusnya startnya di situ, beri salam terus hentakan kaki 3 kali, terus kayak gitu. Nah tadi yang gue ceritain sempat miss di pos 2, mereka nggak break. Ternyata Ismi, Robi sama si Lilik itu nggak denger kalau Dimas ngomong nyuruh break. Mereka bertiga doang loh yang denger. Padahal gue Jenny denger. Kayak ditutupin mungkin. Iya. Dengarnya kayak ditutupin. Gitu. Tadi gue kirim bang videonya kalau banyak kok gue dengerin murotal. Dan yang pasti teman-teman semua nih harus tahu nih bahwa saja Bang Yan ini mempunyai kelebihan lah bang ya, atau bisa dibilang bisa melihat dan merasakan, bisa masukin dan ngeluarin lagi tentunya bang ya, bisa ya. Oke bang nih, gokil banget sih, dan yang terpenting dalam sebuah perjalanan lu bisa kembali ke rumah dengan selamat semuanya. Iya betul, itu yang paling penting. Tadi yang pas tempat kita mau tag itu ada yang datang dari ini. Ada yang datang dari Cerme, yang sosok anak kecil, dia datang katanya pengen masuk, aku aja yang cerita gitu. Jangan deh, gua nggak bisa kalau bang. Kayak gitu. Karena dia lagi ngasih lihat wujud yang nggak enaknya bang. Wujud terakhir kali dia nggak ada. Gitu. Oke nih bang nih. Nah thank you banget nih bang nih untuk yang kedua kalinya udah pengen berbagi pengalaman dan datang nih ke Besok Pagi Channel nih. Oke nih Bang Yan, gokil banget sih cerita lu kali ini waktu pendakian Gunung Cermai via Apu ya Bang? Iya betul. Bisa dibilang bener-bener diteror nih pas malam harinya nih. Iya. Dan yang bikin gua penasaran lagi nih, lu nyinden nih Bang di tenda nih. Nah itu dia tuh. Dan tadi lu sempat bilang temen lu yang di tenda lu ya, itu cuma ngelihat lu bangun jam 8, sedangkan lu sadar sendiri jam 10 malam. Dan di jarak dari jam 8 sampai jam 10 itu lu nyinden bang? Dia sih, gua nggak diceritain detailnya ya. Jadi maksudnya tuh bangun jam 8, gerak jaipongan kayak gitu, nggak tahu durasinya berapa lama, terus bek lagi. Dan lu gitu juga, dan lu baru tersadar pas jam 10 malam? Jam 10, karena yang gue ingat gue masuk tenda bilang, sorry ya gue nggak bisa bantu nih, gue langsung istirahat. Oh ya nggak apa-apa, mereka ngertiin kan. Kalau bisa dipersentasin, ya energi gue udah 0 bang. Udah drop. Udah bener-bener gue harus dicas gitu kan.
Dan kalau enaknya kalau kita paham kayak gitu dan kita lagi di alam, gue bakal ngambil energi alam sepenuhnya bang. Oke. Sagemodo bang kalau di Naruto. Iya. Lihat Kita dengan nyebutnya alam, ini iya. apa nih, tafakur alam. Tafakur alam. Iya, benar. Gitu. Dan yang terpenting ya supaya gimana stamina lu biar bisa bangkit lagi tentunya. Balik lagi. Supaya nggak terlalu drop kayak gitu. Iya, karena kan kalau mediumisasi gitu Dia terkuras sih bang. kuras. Apalagi kalau yang masukinnya udah dedengkot ya. Di atas apa rata-rata ribuan lah. tahun nih. Bukan kayak jin kebon ya. Kalau jin kebon mah biasa bang mungkin. Jin kebon mah ya paling ketawa, nangis iya. gitu doang. Ditanya juga ogah-ogahan. Ya. Ogahan kita jawab udah makan, aku belum tidur gitu kan. Sama padahal kan. Nah, kita kembali lagi di bang ke cerita. Sempet lu dimasukin salah satu makhluk penunggu di pos 2 nih. Ya. Yang tadi yang parah itu di pos berapa, Bang? Paling parah itu kalau menurut gue sih bang di pos 4 ya, karena kan gue udah nyakarin pohon. Oh, ini yang pas udah diturun, pas lo tahu bahwa saja yang masukin lu di pos 4 ini penjaga lu ya bang. Iya. Bawaan lu ya, yang dari kalung itu ya. Iya. Oke. Dan mungkin makhluk-makhluk sekitar itu yang tak kasat mata tentunya ya. Iya. Mungkin merasa nggak dihargai mungkin bang. Iya, karena Jadi bentrokan energi lah nih. betul, karena yang tadi gue bilang bang, sebenarnya udah ada yang nungguin gue 2 nih. Oke. Satu di sosok sebelah sini, satu sebelah sini. Tapi yang masuk malah punya gue gitu kan. Oke. Dan ya cuma sekedar info, ini kalung udah sempet gue taruh di air terjun kaki Gunung Salak selama 1 purnama. Gitu. Dan itu balik lagi bang. Itu kalung dari kayu. Gue taruh di air tapi dia nggak ngambang bang, jadi kayunya tenggelam. Dan setelah makhluk yang punya lu ini keluar, ada lagi nih yang masukin lu nih. Iya, salah Itu yang satunya tadi yang sempat bilang, ya, di sensor. saya mau keluar. Oh ya, itu kan termasuk yang harus disensor tuh. Karena ya ikoniknya dia. Itu dia minta telur. Dia bisa tahu bang bahwa 2 santri ini ada punya telur gitu. Telur, iya. Telur mentah, gitu kan. Padahal gua nggak tahu bang. Orang kenal mereka aja gitu kan, karena nolong. Dan alhamdulillahnya itu bisa keluar dengan sendirinya bang. Dan setelah itu keluar ada lagi yang masuk nih. Lagi yang benerin Yang ayat benerin ayat bocah santri ngaji ini nih ya. Oke. Emang kalau dipikir-pikir pinteran dia sih ya. Cuma tetap aja sih sebagai manusia ya manusia yang sempurna ya. Iya, Beda, jangan sampai Karena kalah kita sama- dikasih akal. jangan sampai kalah sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Betul. Makanya gue bilang kayak misalnya kita kesurupan mau minta apa itu sebenarnya kayak kita ngempanin dia bang. Betul. Seakan-akan kita kalah kalau kayak gitu ya. Iya. Dan jangan diturutin harus. Jangan diturutin berarti ya. Gue minta kopi ya enak aja lu. Gue aja belum ngopi. Ya bener kan? digituin, Bang. Bener gitu ya. Bener gitu. Nah dan epicnya lagi di bang nih, pas di malam harinya dan ternyata omongan yang di pos 2 ini malam ini kalian akan Kami teror habis-habisan. dan Ya ternyata bener kesampaian bener, ya. bener aja tuh dinding. Bener. Datang lagi tuh. Temen lu juga bukan cuma lu aja yang lihat ya, temen lu juga banyak yang lihat kayak orang nyari gitu di luar Iya. aja. Dan tadi sempat di Dimas ini ngedengar salah satu suara kedebuk gitu ya. Oh, Robi. Oh itu Robi. Yang lihat pocong. Oke. Yang di center tuh kan di semak-semak tuh apaan suara dek gitu doang sekali bang. Oke. Dia nongol. Ini ada yang lucu lagi di bang dan gokil menurut gua sih. Di saat lu lagi mediumisasi ya, dan si Dimas juga posisinya lagi dimasukin juga nih. Enggak, sebenarnya dia cuma capek bang. Oh cuma Karena capek. sepanjang trek kan diteror nih. Dia capek akan hal itu. Padahal dia tuh pendaki yang gue bilang tingginya hampir 2 meter. Iya, pokoknya anak pelayaran gitu. Untuk fisik kuat ya oke. Kuat lah, oke. Dan di situ ngerayangnya kayak anak kecil nih. Kayak Bang. anak kecil, kayak Jack gimana, kayak yang dikasih permen, karena langsung ngedeplok di tanah, Guling-guling. gini kejek-kejek. Dan di sini Jenny sempat ngebaca Alkitabnya dia. Iya, kitab-kitabnya dia lah. Mempan apa enggak ya? Iya kalau gitu gitu. Iya. Makanya ini yang lucu sih menurut gue sih. Ya mungkin dengan keyakinan dia mungkin bisa kayak gitu ya. Bisa, karena kan kalau kayak gitu yang penting yakin bang. Benar. Kok nggak yakin ya udah, semuanya mau kita Walaupun baca kita- ayat kursi nggak yakin nggak bakalan. Oke.
Dan hingga sampai turun nih ya, singkat cerita lu turun dan lu sempat tanya sama si ranger atau supir lu langsung. Iya, iya, yang jemput lah. Nah, yang jemput itu ya. Iya bener, akhirnya lu tahu bahwa saja yang Kesalahannya itu apa? Kesalahan itu kenapa lu bisa diteror nih sama teman-teman lu? Iya. Karena secara nggak langsung lu bawa jimat. Bisa bukan, dibilang bukan jimat sebenarnya sih. sih bukan jimat. Nah, penjaga lu lah ya. Kalung yang ada isinya. Iya, sama aja bohong bang. Ya intinya, ya penjaga buat Intinya pribadi gitu. lah ya. Nah, akhirnya singkat cerita lu sampai Padepokan nih. Dan untungnya lu datang nih. Datang untungnya buat di cleansing atau dibersihin. Nah, ini singkat cerita, sempet temen lu tadi ada yang jadiin berantem di pondok itu. Apa? Sempet temen lu ada yang kerasukan nih pas lagi Ada, waktu lu di dia pondok mediumisasi makhluk itu. Oke. Dan tadi lu sempet bilang bahwa saja makhluk ini gedenya itu 2 gedung dijadiin satu. 2 gedung jadiin satu. Oke. Berapa Kalau meter udah itu tahu, kalau udah yang pernah merasa ide ya itu tingginya segitu. segitu? Cuma dia 2 kali lipat dah tuh badannya. Nah tadi juga sempat bilang pas setelah lu diruqyah gitu, sempat ngeluarin darah. Iya. Kentalnya kayak hitam. Nah, habis pikir lagi. Emang kuat sih bang kalau makhluk-makhluk gunung tuh ya. Nggak bisa main-main lah itu ya. Dan bener banget sih emang, intinya satu sih ketika kita kemanapun itu ini sopan ya. Iya, Sopan, tata santun, krama. dan ngikutin peraturan apa yang udah ada nih di situ gitu. Kan istilahnya kan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya, bener banget bang. Nah, sekali lagi thank you banget nih bang nih ya, udah pengen berbagi pengalaman lu di sini lagi nih untuk yang kedua kalinya nih. Iya. Jauh-jauh dari Bekasi loh. Bekasi kota, berapa jam ke sini loh? Hampir 2 jam. Hampir 2 jam ya. Gokil banget sih. Udah jam berapa sih nih? Wah, udah agak larut malam nih bang, udah jam 12:30 nih ya. Kita langsung udahan aja kali bang. Nah, sini bang. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya gitu, mungkin pesannya ya jangan sompral di tempat orang. Atau kalau buat yang hobinya mendaki gitu ya, gue juga percaya sih dengan kata gini, kalau kita hobi ngedaki itu sama aja kita tekan kontrak mati bang. Benar. Tapi kita nggak tahu bakal mati di gunung mana dan dengan cara apa. Karena setiap gunung medannya lain-lain. Gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai di gunung lah. Tapi kalau emang hobinya sama hidupnya udah naik turun gunung ya mau gimana lagi kan. Intinya fisik, mental harus dipersiapkan bener-bener bang. Iya betul. Pengetahuan juga penting sih. Dan yang pasti dan melakukan pendakian itu dengan orang yang berpengalaman. Siap, betul. Untungnya tadi temen lu ini kan solid tuh, solid. Coba kalau kita ngeliat pendaki-pendaki sekarang bang. Ada tuh bang, gua sempet berapa kali mendaki gitu ya. Salah satunya di Pangrango, ditinggalin bang. Udah banyak banget bang. Ditinggalin sendirian, masalahnya ini kaki berdarah-darah, handphonenya dipinjem buat foto di puncak, orangnya ditinggalin. Gila itu bener-bener tuh. Jangan dicontoh nih bang, pendaki kayak nah iya, yang penting kalau intinya nanjak ya itu sama partner yang tepat, tahu baik buruknya kita, tahu medan, tahu baik buruknya kita, biar dia suka maklumin kalau kita lagi apa-apa. Kalau yang baru kenal kan ya udah lu mau mati kayak gue juga baru kenal gitu. Lu siapa emang? Iya lu siapa gitu. Nah sedikit gue mau menambahkan ya di sini bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Enggak cuma di gunung aja nih, di kantor, di tempat kerja, di kampus, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu 2, sopan sama santun. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue kali ini bersama Bang Ian. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya, dan berkali-kali ini bukan menakuti teman-teman semua. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Ian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.